갑자기 내게 나타난 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di videoku. Jadi kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan ya, atau cerita pengalamanku tentang bisnis produksi sendiri yang aku jalanin sudah hampir 3 tahun ini. Dan kenapa tiba-tiba kok berhenti gitu aja. Buat kalian yang masih belum nonton video yang pertama, kalian bisa langsung aja tonton. Linknya aku taruh di atas. Di video itu aku cerita karena jualan tanpa iklan, akhirnya bisnisku kacau kayak gitu ya, bisa dibilang nggak sukses lah. Tapi sebenarnya nggak hanya karena iklan aja, gengs. Banyak banget sih faktornya. Nah di sini di video kali ini aku bakalan ngebahas semuanya. Mungkin video ini bakalan ada lanjutannya ya, biar nggak panjang, terus kalian juga nggak bosen dengerin aku. Mungkin ya sebagian dari kalian ngelakuin hal yang sama dengan apa yang aku lakuin kemarin-kemarinnya. Maka dari itu segera rubah biar bisnis kalian nggak berhenti. Apa sih yang menjadi atau penyebab bisnisku nggak jalan waktu itu? Faktor yang pertama adalah terlalu cepat rekrut karyawan. Yang sekarang sudah punya karyawan, coba dicek lagi apakah benar-benar bisnis kalian itu sudah ada di tahap yang benar-benar harus merekrut karyawan. Jangan sampai kesalahan yang aku lakukan 2 tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu juga terjadi di bisnis kalian. Tahun 2016 aku kan itu sudah memutuskan berbisnis atau jualan dengan produksi sendiri. Produksi pertamanya itu adalah bros yang terbuat dari resleting. Jadi aku beli resleting yang meteran itu, terus setelah itu aku bentuk-bentuk, terus aku kasih manik-manik, terus kasih payet, Swarovski, terus aku jual ke teman-teman ya. Waktu itu masih teman-teman kantor, teman-teman kuliah, ya pokoknya di lingkaran teman-teman lah. Hari pertama itu laku 1 sampai 10 bros gitu, tapi hari berikutnya aku mulai bingung nih, ini mau jualin kemana lagi, sedangkan teman-temanku semuanya sudah pada beli. Terus masa iya kan mau beli bros terus, kan nggak mungkin kan. Akhirnya gantilah ke produk hijab. Hari pertama laku, sampai 1 minggu itu laku kayak gitu ya. Mungkin waktu itu memang lagi pasarannya masih bagus, pasmina kan. Terus aku nambah ke produksi hijab segi 4, masih main aman nih ceritanya. Aku masih belum mau jualan hijab yang benar-benar harus potong pola, terus harus ada petnya, terus jahit dan lain-lain. Aku masih belum ke tahap itu. Setelah jualan pasmina dan hijab square, aku mulai pindah ke produk selanjutnya, yaitu pasmina instan. Karena pasmina instan lagi tren banget. Cuman aku nggak mau jualan pasmina itu yang biasa-biasa aja. Maksudnya pas yang udah banyak di pasaran aku nggak mau. Jadi pasmina instannya itu aku tambahin kayak Swarovski, permata di samping gitu ya. Ternyata itu laku keras. Ketika pas aku ya biasa ya, namanya jualan online shop pastilah promosi di FB, di Instagram waktu itu nggak begitu rame, masih di Facebook aja aku promosinya. Dan tiba-tiba ada salah satu customer, dia itu kayaknya suka banget sama produkku gitu. Sampai dia itu rela kayak deposit kayak gitu. Maksudnya deposit itu naruh uang dulu kayak gitu. Siapa sih ya yang nggak suka, apalagi online shop pemula, terus tiba-tiba dapat transferan yang begitu besar. Dan transferannya itu nggak cuman 1 kali 2 kali, tapi per minggu kayak gitu. Jadi dia itu langsung pesan banyak banget hijab pasmina instan untuk dijual lagi. Hijab-hijab yang aku jual tadi itu kan aku jahit sendiri kan ya. Kalian pasti tahu lah, menjahit yang namanya hijab yang panjangnya hampir 2 meter, kalau seandainya dibuat pasmina instan, itu kan capek banget kalau seandainya suruh jahit. Dan itu pun jahitnya nggak cuma 1 kan, hampir berpuluh-puluh hijab kayak gitu. Dan aku setiap hari aku kerjakan sendiri. Promosi iya, beli kainnya iya, jahitnya pun iya, motong polanya pun iya. Kalian coba bayangkan ya, gimana sibuknya aku waktu itu. Sampai-sampai tugas utama sebagai ya bisa dibilang ibu rumah tangga yang udah punya suami kayak gitu tuh terbengkalai kayak gitu loh. Aku ngerasa waduh kayaknya nggak bisa nih gini terus. Masa iya aku tiap hari tuh lembur. Aku kalau ngelihat kakiku tuh pada lebam-lebam. Mesin yang aku gunakan masih mesin ecek-ecek gitu loh, kayak mesin tradisional yang masih belum ada dinamonya atau mesin gede itu enggak. Aku masih pakai mesin tradisional. Kemudian aku ganti mesinku itu pakai mesin dinamo. Tapi tetap aja ya yang namanya capek itu nggak bisa dibayangin deh. Bayangkan 1 hari aku harus menjahit puluhan jilbab instan yang
Kalau jilbabnya itu per ininya per 2 meter, itu pun sisi ininya aja ya. Kan kalau jilbab instan itu kan harus 4 sisi dijahit semua ya, kayak apa ya namanya? Aduh susah deh kalau ngejelasinnya. Kayak ngekril gitu loh, kayak pinggiran hijabnya. Nah, itu kan harus dijahit semua. Banyak sih ya uangnya, maksudnya kayak labanya kan aku nggak ada yang bantu, cuman aku aja yang jahit. Cuman ya efeknya ke badanku kayak gitu loh, kayak capeknya minta ampun. Setelah aku pikir-pikir lagi kayak gitu, kayaknya udah butuh nih karyawan kayak gitu ya. Ya waktu itu aku masih belum ada kepikiran buat cari penjahit freelance atau penjahit yang nggak cuma ngambil bahan ke rumah terus dikerjakan di rumahnya. Kan itu gajinya lebih ini kan ya, lebih minim ya. Perbedaan penjahit freelance sama penjahit tetap ya. Kalau penjahit tetap itu kan tiap bulan pasti gajinya udah tetap. Berapapun hasil jahitan dia selama 1 hari ya tetap gajinya segitu. Maksudnya kalau seandainya 1 juta ya udah gajinya tetap 1 juta. Kalau penjahit freelance ya, yang aku tahu itu dihitung dari banyaknya jahitan yang mereka mampu jahit. Misal dia mampu menjahit 1 hari itu 50 jilbab, ya udah gajiannya dihitung dari banyaknya jilbab yang mereka jahit. Akhirnya aku memberanikan diri untuk merekrut karyawan pada saat itu, tepatnya penjahit ya. Padahal nih ya, kalau dilihat-lihat omsetku itu, ya kita ngomongin omset aja ya, omsetku itu masih belum pas lah ya kalau aku seandainya ngerekrut karyawan waktu itu. Cuman aku udah ngerasa capek banget ngejahit. Ya cuman berdasarkan itu sih aku ngerekrut karyawan, entah itu nanti aku bisa gaji karyawan atau enggak, terus nanti cukup enggak ya sama biaya produksinya dan lain-lain, aku nggak mikir itu. Jangankan omset ya, alatnya aja pun aku masih belum lengkap. Mesin aja cuman ada 1, belum lagi mesin obras yang nggak ada, terus mesin walsum juga nggak ada, dan perlengkapan lainnya itu masih belum ada sama sekali. Intinya masih belum ada persiapan sama sekali untuk yang namanya ngerekrut karyawan. Bisa dibayangkan kan ya situasinya waktu itu, maksudnya kondisiku waktu itu. Cuman bermodalkan rasa capek udah berani ngerekrut 1 karyawan penjahit. Nggak tahu kenapa ya waktu itu susah banget cari yang namanya penjahit freelance. Meskipun ada, jahitannya itu nggak sesuai dengan yang standar jahitanku. Kesalahan yang kedua adalah kurang tegas atau jiwa leadershipku itu masih kurang. Atau bisa dibilang ilmu leadershipku juga kurang. Maksudnya gini ya, aku tuh tipe orang yang bisa aja nongkrong bareng karyawanku atau sekedar ngobrol, curhat tentang masalahnya. Pokoknya ya hubungannya tuh dekat banget, nggak mau menyeting mereka. Aku ini adalah leader yang aku terus nggak mau berbaur ataupun leader yang hanya merintah atau kayak gimana, aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku benar-benar ngebangun hubunganku dengan karyawanku itu seperti teman. Penjahitku itu usianya jauh di atasku, ya pastilah ya ada yang namanya rasa nggak enak. Pastinya sifat nggak enakan ini nggak harus ada di jiwa leadership ya, entah dia mau usianya di atas kita, di bawah kita, tapi kalau sudah mengenai yang namanya pekerjaan, kita tuh harus profesional kan. Nah inilah masalahnya, sikap gak enakan ini yang menjadi awal mula permasalahannya. Sebenarnya bagus-bagus saja sih ya kalau kita punya hubungan yang dekat sama karyawan, jadi mereka juga nggak canggung sama kita mau nanya sesuatu tentang pekerjaan, jadi lebih enak, bukan malah ditakuti, malah bisa menciptakan rasa aman lah ya saat mereka kerja kayak gitu. Nggak harus gimana ya kalau ini salah pasti dimarahin dan lain-lain, tuh enggak. Tapi hubungan yang terlalu dekat itu juga nggak baik kayak gitu. Ini menurut pengalamanku aja ya. Kalau karyawan yang ngerti, meskipun hubungan kita sangat dekat, masalah pekerjaan itu pasti mereka bakal profesional. Cuman masalahnya kalau karyawan sudah ngerasa dekat sama kita, terus rasa profesional saat bekerja itu nggak ada. Nah ini yang bahaya sih menurutku. Udah ngerasa dekat sama kita, terus mereka menjadi seenaknya di kerjaan. Saat aku nggak ada di tempat kerja atau nggak bisa ngontrol langsung ya, aku kan sebagai owner ya sering keluar juga kan, kayak beli bahan, aku masih cari-cari bahan sendiri, entah itu keluar kota. Kalau enggak aku ikut seminar, terus sering kumpul sama anak-anak komunitas bisnis juga. Nah itu kan aku nggak bisa ngontrol langsung. Nah mereka itu kerjanya malah seenaknya kayak gitu. Ya mereka kerjanya nggak maksimal, yang harusnya 1 hari itu bisa menyelesaikan misal 20 hijab kayak gitu ya, dia cuma ngerjakannya 7 hijab, 10 hijab kayak gitu. Terus waktu yang digunakan mereka dalam 1 hari tuh ngapain kayak gitu kalau nggak ngobrol.
Ya itu sih yang aku, aduh kok bisa sih ya kayak gini, kayak gitu kan nggak mungkin ya, aku juga terus-terusan ngontrol mereka, aku juga ada keperluan di luar. Mungkin ya di pikiran mereka karena mereka sudah merasa deket sama aku, udah layaknya teman aku. Meskipun ngelakuin kesalahan pasti ya nggak bakalan marah yang gimana-gimana kayak gitu, kan menjadi kebiasaan kayak gitu. Kerjanya lebih nyantai, dilelet, terus banyak ngobrol. Yang paling fatal adalah sering telat masuk. Ada juga salah satu adminku yang konyol banget sih menurutku ya, tiba-tiba dia berhenti gitu aja, resign tanpa sebab, tanpa apa, dia cuman kirim WA aja, padahal pertamanya dia nggak ada masalah, katanya sih ada masalah dengan keluarganya, aku nggak tahu. Ya udahlah ya, yang namanya leader, aku cuman bilang oh ya udah kalau memang nggak bisa kerja lagi nanti aku cari yang lain ya buat gantiin kamu. Nah setelah aku cari gantinya dia ya, kan waktu itu dia itu sebagai admin, nah aku cari, tiba-tiba dia mau balik lagi kayak gitu, dan dengan entengnya dia cuma bilang nggak aku masuk kerja lagi. Ya otomatis nggak bisa dong, gimana sih dia udah resign sendiri terus mau balik seenaknya sendiri, kan nggak mungkin kan. Dan itu pun dia marah kayak gitu loh, nggak tahu deh ya. Nah itu sebagian kecil dari masalah kinerja karyawan yang aku jujur banget nggak punya yang namanya ilmunya gimana cara ngatur karyawan itu benar-benar disiplin, benar-benar punya rasa tanggung jawab sama pekerjaannya, aku masih nol. Jadi ya bisa dibilang emang aku masih belum mampu lah ya ngerekrut karyawan terus membina karyawan, itu masih jauh di kata mampu. Oh ya, lagi satu cerita ya yang konyol banget menurutku. Nah, ini kan ada salah satu karyawanku ya, dia tuh penjahit. Nah dia itu sebelum kerja di tempatku, dia kan kerja di butik kayak gitu, butik besar yang otomatis penghasilannya itu jauh lebih besar dari online shop pemula kayak aku ya. Bisa dibilang dia itu butik yang udah terkenal di kota ini. Nah dia tuh berhenti kan, terus masuk di all shopku. Setiap kali gajian dia itu kayak membandingkan gitu loh. Padahal ya kalau dilihat-lihat ya beda lah ya. Kalau di butik besar dia tuh jahitannya kayak yang jahitan susah kayak kebaya, terus baju manten, terus pokoknya yang susah-susah lah kayak maya dan lain-lain. Tapi kalau di all shopku itu kan cuman jahit jilbab, itu pun jilbabnya jilbab yang dasar banget sih, maksudku modelnya nggak terlalu rumit. Dan ya otomatis kalau mau dibandingkan sama tempat kerjanya dulu tuh jauh beda ya, secara omset juga beda, terus cara kerjanya juga beda. Dan lagi aku nurutin dia untuk naikin gajinya, padahal dia cuman baru beberapa bulan kerja di aku, karena aku takut dia itu nggak kerja lagi sama aku kayak gitu. Jadi aku naikin standar gajinya tuh sama. Bayangin betapa ngos-ngosannya aku gaji karyawan yang kinerjanya juga nggak baik ya, menurutku masih kurang lah, bukan nggak baik ya, masih kurang. Terus rasa tanggung jawabnya juga kurang. Pokoknya capeknya tuh maraton. Kesalahan yang ketiga adalah salah mengelola keuangan. Tadi udah aku jelasin ya, kesalahan yang pertama itu adalah aku keburu rekrut karyawan. Terus yang kedua, nggak tegas atau jiwa leadershipku kurang. Yang ternyata dua kesalahan tadi itu menyebabkan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Kesalahan yang ketiga yang fatal ini adalah pengelolaan keuangan. Kenapa aku bilang ini adalah kesalahan yang sangat fatal, lain nggak ngiklan, dan yang kesalahan yang ketiga ini yang paling fatal menurutku. Karena aku keburu-buru rekrut karyawan, sudah pasti kan aku harus menyediakan fasilitasnya ya. Misalnya aku kan punya 2 admin, 4 penjahit, 2 penjahit freelance, dan 2 penjahit tetap. Kan otomatis aku butuh ya yang namanya komputer buat admin, terus handphone untuk admin, mesin jahit untuk 2 penjahitku, dan mesin obras dan lain-lain ya, dan harganya itu nggak murah kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku sudah selain harus membeli fasilitas karyawan dan lain-lain, aku juga memutuskan untuk menaikkan gaji karyawan, yang otomatis pengeluaranku semakin bengkak ya kan, yang harusnya segini jadinya segitu. Kalau aku bisa mengulang kembali, pasti aku bakalan pikir secara matang-matang. Tapi ya nggak apa-apa ya, yang namanya pengalaman, bisa jadi ini adalah pelajaran kedepannya untuk jadi cermin aja, biar aku nggak ngelakuin kesalahan yang seperti itu. Balik ke modal. Nah ceritanya, karena setiap bulan aku bisa dibilang profitnya itu tipis banget ya,
mau nggak mau aku kan harus ngeluarin uang lebih, dan uang lebih itu aku ambil dari uang tabunganku sendiri. Nah ya, kalau dihitung-hitung profitnya itu hanya cukup untuk membeli alat-alat kayak mesin, terus mesin obras, mesin ini dan segala macam lah ya. Nah pertanyaannya sekarang, gimana nih dengan stok barang jualannya? Kan aku tadi bilang kalau profitnya itu larinya untuk membayar gaji karyawan, itu pun juga masih nomboi, terus beli alat-alat atau kayak mesin untuk penjahit kayak gitu ya. Inilah jadinya akhirnya untuk stok barang juga nggak ada, stok barangnya juga menipis, akhirnya timbullah sistem PO atau pre-order yang kacau balau. Aku cerita gini nih sebagai pembelajaran ya buat kalian. Kalau seandainya kalian sudah memutuskan untuk bisnis tapi produksi sendiri, kalian harus benar-benar lihat nih, bisnis kalian itu sekarang apakah benar-benar ada di level yang harus benar-benar dan mampu, tapi harus disesuaikan juga dengan omset atau profit kalian. Kira-kira kalau seandainya rekrut karyawan, ini bakalan berefek nggak ke stok barang kalian kayak gitu, atau ke hal-hal yang lain yang berhubungan dengan uang atau modal. Terus gimana kak solusinya kalau seandainya profit dikit tapi aku benar-benar butuh yang karyawan, aku nggak bisa ngerjainnya sendiri, apalagi jahit sendiri kayak aku ya, sampai lebam-lebam kayak gitu. Nah, solusinya kalian cari penjahit freelance aja daripada karyawan tetap. Kalau penjahit freelance kan fleksibel ya, bayar sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi kalian tidak perlu dipusingkan dengan tingkah laku macam-macam karyawan yang buat kalian tambah kepikiran, tambah beban, terus tambah dimodal juga. Nggak harus isinya itu sih kalau menurutku ya. Kalau nggak, kalian cari penjahit online yang menyediakan jasa paket bisnis. Maksudnya ada kan ya penjahit online yang dia itu memang khusus ngejahit, mereka nyediakan bahannya, terus mereka yang ngejahit produksinya, tapi labelnya dari kalian. Nah itu banyak banget, kalian bisa cari di Instagram, itu banyak banget. Nah itu kalau penjahit kak, tapi kalau seandainya admin gimana? Aku butuh nih admin, tapi aku tahu bisnisku itu masih belum bisa ngerekrut karyawan sebagai admin tetap. Terus gimana dong? Sekarang itu banyak banget tools yang bisa jadi admin robot kalian. Kalian tinggal beli aja, terus tools itu akan bekerja dengan sendirinya, kayak ngupload foto sendiri di Instagram dan Facebook, nge-follow dan unfollow customer yang tertarget. Itu ada kok. Kalau nggak salah coba kalian kepo-kepo Instagramnya Rico Huang, dia juga jual kayak tools yang yang bisa ngupload foto sendiri di Instagram, terus nge-follow unfollow, kalau nggak salah Amelia apa gitu ya toolsnya. Soalnya aku juga pernah beli dan itu bekerja banget gitu loh toolsnya, daripada kalian bayar admin padahal kalian juga udah tahu level bisnis kalian itu masih belum mampu bayar admin per bulan. Mending kalian beli tools itu, sekali beli ya udah selamanya kan bakalan kepake. Paling kalau seandainya ada pembaruan paling cuman beli apa kayak gitu. Coba deh kalian cek-cek ya Instagramnya Rico Huang. Dan yang terpenting kalian itu bisa menghemat pengeluaran uang kalian dan bisa dialokasikan ke produksi aja. Beda cerita ya kalau seandainya kalian sudah benar-benar mampu untuk rekrut karyawan, ya silahkan hitung-hitung kalian juga menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau seandainya masih belum mampu, jangan sok-sokan punya prinsip mau menciptakan lapangan pekerjaan, itu jangan. Benerin dulu omset kalian. Kalau seandainya omset kalian sudah mumpuni atau udah benar-benar bagus, ya boleh kalian itu punya prinsip ingin bermanfaat untuk orang banyak atau menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau masih belum bisa ya jangan maksa. Akhirnya takutnya itu nanti zolim ke diri kalian sendiri. Yang harusnya nggak pakai uang tabungan, akhirnya pakai uang tabungan. Kalau udah pakai uang tabungan pasti nanti suami atau istri bakalan hubungannya juga nggak enak kan. Pasti marah-marah, masa iya mau bayar gaji karyawan tiap bulan ambil tabungan, lama-lama habis juga kan tabungannya. Loh kak, di video kakak kemarin katanya all shopnya rame, tapi kok nggak bisa gaji karyawan, gimana sih maksudnya?